Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu serta seluruh lapisan masyarakat dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam podcast Cakrawala Kebangsaan, sebuah ruang diskusi yang didedikasikan untuk menggali nilai-nilai luhur dan arah masa depan bangsa. Bersama saya, Anggun dan rekan saya Miko. Hari ini kita mengangkat tema visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air melalui kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Sebuah upaya untuk memotret kembali jati diri Indonesia di tengah dinamika zaman. Ya, baik, telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Ferdi, seorang ASN muda berintegritas yang cukup paham akan kajian strategis dan budaya. Selamat siang Bapak Ferdi. Selamat siang Mas Miko, selamat siang Mbak Anggun. Terima kasih atas undangannya kali ini. Baiklah, selanjutnya ada Ibu Rosa. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas Miko, Mbak Anggun. Salam hangat bagi seluruh pendengar. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja ke inti materi untuk Bapak Ferdi. Jika kita berbicara mengenai visualisasi bangsa, seringkali kita terjebak pada simbol formalitas saja. Secara filosofis, bagaimana seharusnya kita memvisualisasikan kekuatan bangsa ini agar mampu menggetarkan rasa nasionalisme? Dipersilakan Bapak Ferdi. Ya Mas Miko, berbicara tentang visualisasi bangsa, harus dimulai dari pemahaman terhadap entitas kita sebagai bangsa maritim dan bangsa agraris yang besar. Kita harus memvisualisasikan Indonesia bukan sebagai gugusan pulau yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan geopolitik yang strategis. Rasa cinta tanah air muncul ketika kita mampu melihat bahwa setiap jengkal tanah dan tetes air di Republik ini adalah warisan peradaban yang tinggi. Visualisasi ini adalah jangkar agar kita tidak terombang-ambing oleh hegemoni budaya global. Baik, Bapak. Namun, sebagaimana yang kita ketahui, tantangan besar saat ini adalah adanya degradasi rasa bangga di kalangan generasi muda. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Yaitu semua terjadi karena adanya disorientasi visual, Mbak Anggun ya. Kita lebih sering diperlihatkan pada kekurangan bangsa sendiri dan kelebihan bangsa lain. Melalui kampanye Bangga Berbangsa ini, kita harus membalikkan narasi tersebut. Visualisasikanlah ketangguhan kita dalam persatuan, bagaimana 1340 suku bangsa dapat hidup dalam harmoni, itu adalah prestasi yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Ferdi, untuk Ibu Rosa, bagaimana Ibu menerjemahkan konsep bangga berbangsa ini ke dalam aksi yang nyata dan terukur? Dalam perspektif saya sendiri, visualisasi bangsa adalah sebuah branding, Mas Miko. Kebanggaan itu harus diwujudkan dalam bentuk kualitas dan juga prestasi. Yang mana saat kita mempromosikan produk lokal atau karya kreatif di pasar global, kita sebenarnya sedang melakukan diplomasi kebangsaan. Bangga berbangsa berarti kita memiliki standar yang tinggi terhadap apa yang kita hasilkan. Kita tidak lagi sekedar menjadi pasar, tetapi menjadi pemain utama. Baik, artinya rasa cinta terhadap tanah air itu berbanding lurus, Bu, ya, dengan produktivitas. Tentu benar sekali Mbak Anggun, mencintai Indonesia berarti memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Visualisasikanlah bahwa setiap karya yang kita buat bawa nama baik bendera merah putih. Itulah esensi dari kampanye Bangga Bernegara. Tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa identitas Indonesia adalah identitas yang unggul dan juga kompetitif. Baik. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, mohon kesediaan Bapak dan Ibu memberikan pernyataan penutup terkait visi besar Bangga Berbangsa ke depan. Untuk Pak Ferdi, dipersilakan. Ya, pesan saya itu cinta tanah air adalah sebuah kesadaran buat seluruh bangsa, seluruh kalayak. Mari kita visualisasikan Indonesia sebagai proyek masa depan yang besar. Banggalah menjadi Indonesia bukan karena kesempurnaannya,
tetapi karena potensi dan perjuangannya yang tiada henti. Bagi saya sendiri, kebanggaan adalah sebuah aksi. Jadi marilah kita mulai dari diri sendiri dengan menghargai karya bangsa sendiri. Ketika kita bangga, maka dunia akan melihat kita dengan hormat. Luar biasa sekali. Diskusi ini mengingatkan kita bahwa visualisasi bangsa adalah tentang bagaimana melihat kita sendiri sebagai bangsa yang bermartabat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ferdi dan Ibu Rosa atas wawasan yang sangat mendalam hari ini. Semoga diskusi ini menjadi pemantik bagi kita semua untuk semakin mencintai dan berkontribusi bagi Indonesia. Demikian podcast Cakrawala Kebangsaan edisi kali ini. Saya Anggun. Dan saya Miko, pamit undur diri. Bangga berbangsa, Bangga berbangsa, bangga bernegara. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.